insya Allah penyakit akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau kita bicara tanah, manusia kan dari tanah. Walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari tanah. Kemudian dari tanah itu, dari pohon itu diangkat, pompa, naik ke atas. Akhirnya Allah ciptakan, lihat. Allah ciptakan ranting dulu. Kemudian Allah ciptakan ada daun di situ. Ada kuncupnya sampai akhirnya jadi bibit-bibit buahnya ini. Gitu loh. Apa yang diambil sama pohon? Apa yang terkandung dalam ini? Yang terkandung dalam mereka ini apa? Sarinya tanah kan? Ceritanya begitu. Ya, sarinya tanah. Lalu proses apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh kayak begini? Karena dia bisa tumbuh karena ada matahari, gitu loh. Karena ada matahari. Akhirnya dari daunnya dia, pada proses pembentukan dia itu Allah menciptakan oksigen, gitu kan? Kita hirup oksigennya. Setelah itu dari proses fotosintesis itu Allah menghasilkan atau Allah menciptakan, memberikan kepada kita gula yang Allah tanamkan atau berikan di sininya, salah satunya atau mungkin di daun-daun tadi. Maka di sini ada kehidupan. Allah lindungi dia dengan apa? Dengan ini. Ketika Anda buka kayak begini, ya, jeruk ini kita judulnya tadabur dulu ya, biar paham. Terus saya letakkan lama-lama, apa yang terjadi dengan kulit ini? Pasti akan kuning, coklat kan? Kenapa? Ada oksigen, kena oksidasi. Maka kalau di sini kita belajar, ternyata kalau kita bicara buah-buahan misalkan, kapan waktu terbaik makan buah? Ketika Anda petik, Anda makan. Waktu terbaik. Semakin tidak lama jeda waktu dari petikan sampai kita makan semakin bagus. Karena semakin banyak fitonutriennya, living enzimnya makin banyak di sini. Gitu. Oke. Nah, yang kedua apa? Jangan lama-lama dibuka. Jangan lama-lama dibuka. Artinya kalau ada dibuka, segera makan. Gitu loh. Habis dibuka, segera makan. Sebab apa? Jadi nanti kuncinya semakin banyak living food atau makanan hidup kayak begini yang Bapak Ibu makan, itu subhanallah semakin badan kita akan kedapatan atau mendapatkan bahan baku yang tepat untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya. Gitu ya. Jadi penyakit itu kalau bagi saya sih ya, penyakit itu jangan diobatin. Benerin badannya aja. Benerin nutrisinya, benerin perutnya, benerin otaknya, benerin ibadahnya. Insya Allah penyakit akan hilang dengan sendirinya. Ya, saya sempat subhanallah lihat postingan, ada satu postingan saya coba survei gitu kan. Itu udah sekitar 2-3 pekan yang lalu itu. Saya tanya ibu-ibu di sini yang berhasil hamil, tanya saya. Dari apa-apa yang saya share di sini itu ada berapa? Ada banyak nggak? Mohon di-share dong. Itu subhanallah ada 5.700 komen. Itu sebagian besar hamil loh. Tapi yang membuat saya bahagia apa? Mereka sudah mulai tahajud, puasa, sedekah, banyakin istighfar. Ternyata solusi spiritual namanya. Dan justru lebih bermakna, lebih berfaedah, dan lebih punya efek yang luar biasa ke badan. Solusi spiritual. Dalam surat Nuh kan Allah sudah sampaikan, ya, perbanyaklah istighfar. Istighfar itu akan memperbanyak kebunmu, hartamu, kata Allah. Atau kata Allah, istighfar itu akan memperbanyak keturunanmu, kata Allah. Gitu loh. Itu kan bahasa saya solusi spiritual. Ya. Lalu apa mereka makan? Simple banget gitu kan. Ya, simple banget. Mau modal kunyit, modal serai, jeruk nipis, madu gitu doang kayaknya, gitu doang. Tapi kenapa? Badannya sudah siap, pikirannya sudah siap, hatinya sudah terpaut dengan yang menciptakan dia. Itu yang kita mau kejar. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ngandalin beginian atau mungkin herbal atau apapun, bukan. Ya. Seperti itu Bapak sekalian. Maka kita belajar ya hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti harapannya yang sehat semakin sehat, yang berpenyakitan bisa hilang penyakitnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam konsep penyakit itu
asal muasalnya bukan dari fisik. Bukan dari fisik. Jadi kalau kita mungkin zaman SMA atau SMP dulu kan mengenal mens sana in corpore sano. Apa artinya? Artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saya sih nggak sepakat dengan istilah itu. Ya, kenapa? Ya banyak orang di rumah sakit jiwa fisiknya sehat, ya kan? Jiwanya nggak sehat, gitu loh. Justru malah kebalik. Islam memberikan pedoman yang justru kebalikannya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nabi bilang apa? Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza solahat solahat jasada kulluhu wa iza fasadat fasada jasada kulluhu. Kalau dia baik, baik semua, dia rusak, rusak semua. Dan itulah kolbu, kata Nabi, kan gitu. Jadi dia rajanya, dia bukan tentaranya, ya. Dan dia pengendalinya, gitu loh. Sayangnya ya kita tidak terlalu banyak memanjakan atau memuliakan atau apa ya, ya menjaganya dia gitu, menjaga si kolbu tadi, sehingga lebih dominan nafsunya. Kolbu itu sekalian nggak butuh banyak makan. Tapi bahasa saya tadi gini, ini kan kalau Anda makan tadi nanas satu, pisang satu, apa pepaya satu, melon satu, makanan buat fisik kita. Baca bismillah berkah insya Allah. Tapi kalau lebih banyak makanan kayak begini yang kita kasih ke orang, lebih sehat kolbunya. Gitu loh. Itu yang kita butuhkan zaman sekarang. Ya, mau sesehat apapun makanan yang makan, jangan lupa berbagilah kepada orang lain. Nanti kolbunya akan sehat. Jadi kalau Anda katakanlah beli suatu porsi makanan sehat misalkan gitu kan, jangan lupa bungkus satu kasih ke orang. Anda dapat fisiknya sehat dengan makanan sehat tadi, misalkan Anda akan dapat juga keberkahan dari makanan yang Anda berikan pada orang tadi. Dan akhirnya menyebabkan kolbunya akan sehat. Ya, seperti kalau Anda, pokoknya setiap Anda melakukan satu kebaikan untuk diri Anda, contoh begini, sedekah itu paling baik pada siapa? Pada diri kita. Ada seorang bertanya pada Nabi SAW, dia katakan begini, ya Rasulullah, kalau aku punya 1 dinar, kemana aku harus sedekahkan dinar tersebut? Kata Nabi, bersedekahlah buat dirimu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pelit sama diri kita. Jadi kalau saya sering ngomong begini, kenapa? Ketika sedikit aja ngomongin kacang almond gitu kan, kacang mete, pistachio, biasanya jawabannya mahal gitu kan gitu kan. Tapi dia nggak sungkan-sungkan beli pulsa, beli handphone, kan gitu loh. Buat dirinya berkaitan dengan kepentingan badannya, pelitnya minta ampun. Penyakit nggak itu? Penyakit AB namanya. AB itu apa? Al-bakhil. Pelit. Kayak celengan lewat dari zaman dulu, nggak berubah-ubah, noceng. 2000. Padahal duitnya ada loh. Ya, pakai tutup lagi. Mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul mintanya. Ya. Penyakit, lawan, harus dilawan. Suatu ibadah itu sekalian harus dilawan. Sama kayak hidup sehat. Hidup sehat itu susah, benar susah. Karena judulnya harus melawan hawa nafsu. Ya, dok susah dok, emang susah. Tapi kalau Anda nanti sudah merasakan kenikmatannya, Anda akan jauh lebih merasakan kenikmatan hidup sehat itu daripada sekedar makan yang nggak sehat. Karena makan nggak sehat juga ngasih kenikmatan. Makan sehat juga ngasih kenikmatan, sama juga dengan, dan itu nggak bisa dicampur-campurin, nggak bisa. Kalau mungkin bahasanya lebih luas lagi, kenikmatan dalam ketaatan itu tidak bisa dicampur adukkan secara sempurna dengan kenikmatan dalam maksiat, nggak bisa. Jadi kalau mau maksiat, sekalian maksiat yang optimal. Nauzubillah min dzalik. Orang yang zina, curi, khamr, gibah, dosa-dosa besar itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholat, nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak bisa campur-campur gitu loh, nggak bisa. Ya. Orang yang katakanlah merasakan kenikmatan ibadah, ketaatan, juga nggak akan merasakan kenikmatan lagi dalam hal yang tidak baik, gitu loh. Pilih salah satu, mau jalan yang kanan, yang kiri, mau surga, neraka, nggak bisa tengah-tengahnya. Ya. Meskipun itu tidak terlalu ekstrim, saya katakan dalam urusan kesehatan. Tapi ingat sekalian, ya saya kemarin sempat dapat sebuah lab. Seorang ustadz mungkin Bapak Ibu kenal, saya sebutin namanya lah. Dia liatin ke saya,
Dan Ustadz itu waktu saya lihat labnya, aduh sudah nih saya bilang, sudah gula puasanya sudah di atas normal, tinggi sekali, cukup tinggi. Terus indikator diabetesnya sudah tinggi juga. Setiap saya ngomong sesuatu, beberapa kali hidup saya, aduh nikmati aja hidup dok, saya bilang. Ya betul saya bilang, tapi tubuh kita nggak bakal bisa bohong, gitu loh. Nikmati aja hidup, tapi ingat makanan nggak sehat, gimana? Setiap mau kajian misalkan beliau makan nasi dengan berbagai macam lauk nggak sehat, gitu loh. Nggak bisa dibohongin badan kita itu, tenang aja.